Sebelumnya kita sudah membahas bentuk waktu present continuous. Saat ini kita akan beralih ke bentuk waktu simple present atau simple present tense. Kata kerja bahasa Inggris hanya memiliki dua bentuk waktu simple, yakni simple present dan simple past. Kenapa disebut simple? Karena dalam pembentukan dasarnya kita hanya butuh satu kata saja atau satu buah kata kerja saja, tanpa ada penambahan. Yang dimaksud dengan tanpa penambahan itu adalah tanpa adanya auxiliary verb atau helping verb, yang mana adalah kata kerja bantu. Bandingkan kedua kalimat ini. I write English material. I am writing English material. Kalimat pertama kita hanya butuh satu kata kerja, yaitu write, seperti yang disebutkan di atas. Kalimat kedua terdiri dari dua kata, yaitu kata kerja bantu am bersamaan dengan verb ing, dalam hal ini writing. Memang ada lagi bentuk waktu simple yang lain, yaitu simple future. Tapi poin yang saya bahas di sini adalah bentuk kata kerja simple yang tidak membutuhkan tambahan auxiliary atau kata kerja bantu. Dan itu hanya berlaku untuk simple present dan simple past. Itu merupakan pendahuluannya. Sekarang kita masuk pada penggunaannya. Dalam membentuk kalimat positif, polanya sebagai berikut. Untuk subjek I, you, we, they, kita tidak menambahkan apa-apa pada kata kerja. Sedangkan untuk subjek he, she, dan it, kata kerjanya ditambah s atau kadang-kadang e dan s. Konteks kalimat di bawah ini merujuk pada kebenaran umum atau sesuatu yang bersifat permanen. I like cheese. Saya suka keju. He speaks English. Ia berbicara bahasa Inggris. She works at a store. Ia bekerja di sebuah toko perbelanjaan. They live in China. Mereka tinggal di Cina. We play football. Kami bermain sepak bola. You drive a bus. Kamu mengemudi bis. It rains a lot in November. Di bulan November sering turun hujan. Contoh-contoh ini menunjukkan keadaan yang ada saat ini atau suatu kenyataan yang kurang lebih tidak berubah. Jadi misalnya dalam contoh pertama I like cheese, itu artinya saya menyukai keju di waktu yang lalu, sekarang, dan seterusnya. Jadi kurang lebih pengertiannya seperti itu. Sekarang kita bahas bentuk negatif dan pertanyaan. Untuk membuatnya menjadi kalimat negatif, polanya sebagai berikut. Subject I, you, we, they, don't atau do not plus verb. Kemudian subject he, she, it, doesn't atau does not plus verb. Jadi kita tinggal menyesuaikan saja dengan subject. Untuk orang ketiga tentu kita menggunakan doesn't. Contoh kalimat. I don't like cheese. Saya tidak suka keju. He doesn't speak English. Ia tidak berbicara bahasa Inggris. She doesn't work at a store. Ia tidak bekerja di sebuah tempat perbelanjaan. They don't live in China. Mereka tidak tinggal di Cina. We don't play football. Kami tidak bermain sepak bola. You don't drive a bus. Kamu tidak mengemudi bis. It doesn't usually rain in August. Di bulan Agustus tidak biasanya turun hujan. Perlu diingat, subjek itu bisa kata benda atau frasa kata benda apa saja. Misalnya my parents. My parents don't like cheese. Nah, di sini kita bisa mengubah juga my parents ke bentuk pronoun. They don't like cheese. Saya memang menggunakan berbagai bentuk pronouns untuk memudahkan. Sekarang untuk mengubahnya menjadi kalimat pertanyaan atau interrogative sentence, kita tinggal mengubah pola kalimat atau strukturnya menjadi do plus subject, dalam hal ini I, you, we, they, plus verb. Does plus subject he, she, dan it, plus verb. Untuk kalimat pertanyaan seperti ini, tentu kita mengakhirinya dengan question mark atau tanda tanya. Contoh kalimat. Do you like cheese? Apa kamu suka keju? Does she speak English? Apa dia berbicara bahasa Inggris? Does she work at a store? Apa dia bekerja di sebuah tempat perbelanjaan? Do they live in China? Apakah mereka tinggal di Cina? Do you drive a bus? Apa kamu mengemudi bis? Does it always rain in November? Apakah di bulan November selalu turun hujan? Itulah contoh-contoh dasar untuk kalimat positif, negatif, dan pertanyaan. Sekarang kita masuk pada konteks atau situasi lain daripada penggunaan bentuk waktu simple present.
Contoh-contoh berikut merupakan tindakan atau kejadian berulang atau suatu kebiasaan. I leave home at 7 o'clock. Saya keluar rumah pukul 7. He returns home at 10 o'clock. Ia balik ke rumah pukul 10 atau pulang ke rumah pukul 10. Sebagai catatan, kita juga bisa gunakan I leave home at 7 a.m. He returns home at 10 p.m. Untuk AM, itu putaran waktunya dari jam 12 malam sampai 12 siang. Sedangkan PM, itu putaran waktunya dari 12 siang sampai 12 malam. Dilihat dari konteks, kalimat pertama menunjukkan keluar rumah di waktu pagi. Sedangkan kalimat kedua balik ke rumah pada waktu malam. Ungkapan leave home biasanya lebih bermakna keluar rumah untuk bekerja. Sebaliknya, return home bermakna pulang ke rumah setelah selesai bekerja. Contoh lainnya untuk konteks seperti ini, we always wake up early. Kami selalu bangun lebih awal. They sometimes get up at 7:30. Mereka terkadang bangun pukul 7.30. Sebagai catatan, pada contoh terakhir, penggunaan get up memiliki pengertian bangkit berdiri dari tempat tidur. Sedangkan wake up memiliki pengertian siuman dari tidur atau saat pertama kali kita tersadar dari tidur atau membuka mata. Penggunaan selanjutnya untuk bentuk waktu simple present merujuk pada fakta atau hal-hal yang selalu benar. Contoh kalimat sebagai berikut. The sun rises in the east. Matahari terbit di timur. The sun sets in the west. Matahari terbenam di barat. If you throw a coin into the water, it sinks. Jika kamu melempar koin ke dalam air, koinnya itu tenggelam. July comes after June. Bulan Juli ada sesudah bulan Juni. Dari contoh-contoh ini kita bisa melihat bahwa semuanya mengacu pada fakta atau sesuatu yang selalu benar, tidak bisa tidak. Selain daripada apa yang digunakan dalam beberapa konteks yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita juga menggunakan bentuk waktu simple present ini dengan adverb of frequency atau kata keterangan yang merujuk pada seberapa sering sesuatu terjadi atau seberapa sering sesuatu dilakukan. Silakan lihat perbandingan dari kata keterangan di bawah ini. Always yang berarti selalu, usually yang berarti biasanya, often yang berarti sering, sometimes yang berarti terkadang atau kadang-kadang, never yang berarti tidak pernah. Berikut contoh-contohnya. I always wake up early in the morning. Saya selalu bangun lebih awal di pagi hari. He usually drinks coffee. Ia biasanya minum kopi. We often listen to music at night. Kami sering mendengarkan musik di malam hari. I sometimes feel tired when I wake up in the morning. Saya terkadang merasa lelah saat bangun di pagi hari. My father never talks to me. Ayah saya tidak pernah berbicara sama saya. Dalam kalimat ini kata to bisa juga kita gunakan with. My father never talks with me. Ayah saya tidak pernah berbicara sama saya. Di bawah ini adalah beberapa frekuensi adverb yang bisa digunakan selain yang ada pada contoh-contoh di atas, seperti almost always atau frequently, normally atau generally, hardly ever, seldom, dan rarely. Sebagai catatan, untuk frekuensi adverb seperti yang dicontohkan di atas umumnya ditempatkan di antara subjek dan verb. Silakan teman-teman pelajari bentuk waktu ini, yaitu bentuk waktu simple present tense. Bila perlu, silakan juga buat contoh-contoh kalimat sendiri mengikuti pola kalimat yang ada di dalam contoh-contoh yang sudah diberikan. Semoga pelajaran ini bisa membantu teman-teman yang belajar. Silakan tinggalkan komentar bagi teman-teman yang mau bertanya. Nanti kita akan berjumpa lagi pada materi-materi yang lain. Thank you.